Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kembar monozigot atau identik, kembar dizigot atau tidak identik, dan kembar siam. 1. Kembar monozigot atau identik. Kembar monozigot adalah kembar yang berasal dari satu sel telur. Kembar monozigot terjadi ketika sel telur tunggal dibuahi oleh sel sperma dan membentuk satu zigot atau monozigotik. Di dalam perkembangannya, zigot tersebut selanjutnya membelah menjadi dua embrio yang berbeda. Kedua embrio tersebut berkembang menjadi janin yang saling berbagi pada rahim yang sama, tergantung dari tahapan pemisahan zigot. Kembar identik dapat berbagi amnion yang sama atau monoamniotik, atau berbeda amnion. Kembar identik bukan monoamniotik, dapat berbagi plasenta yang sama, dikenal dengan monokorionik, atau bisa juga tidak. Semua kembar monoamniotik pasti monokorionik, berbagi amnion yang sama dan plasenta yang sama, dapat menyebabkan komplikasi dalam kehamilan. Misalnya, tali pusar pada kembar monoamniotik dapat terbelit sehingga mengurangi penyaluran darah dan nutrisi ke janin yang sedang berkembang. Berikut adalah gambar proses kembar monozigotik atau identik. Kembar monozigot selalu memiliki alat kelamin yang sama, kecuali jika terjadi mutasi pada perkembangan salah satu janin. Pada kembar monozigot, tingkat kemiripan wajah sangat tinggi. Perbedaan keduanya hanya pada sidik jarinya. Akan tetapi, tingkat kemiripan ini akan mulai berkurang seiring dengan bertambahnya usia, memasuki masa dewasa karena gaya hidup yang berbeda. 2. Kembar dizigot atau tidak identik. Kembar dizigot terjadi jika terdapat lebih dari satu sel telur yang melekat pada dinding rahim yang terbuahi oleh sel sperma pada saat yang bersamaan. Pada wanita, proses ovulasi kadang-kadang melepaskan lebih dari satu sel telur matang ke tuba Fallopi yang apabila masing-masing terbuahi akan memunculkan lebih dari satu zigot. Kembar dizigot secara genetik tidak berbeda dari saudara biasa dan berkembang dalam amnion dan plasenta yang terpisah. Mereka dapat memiliki jenis kelamin yang berbeda atau sama. Istilah kembar dampit diberi untuk anak kembar dengan kelamin berbeda. Berikut contoh gambar proses terjadinya kembar tidak identik atau dizigot. 3. Kembar siam. Kembar siam adalah keadaan di mana kondisi fisik dua bayi terhubung satu sama lainnya saat dilahirkan. Keadaan tersebut berkembang sejak bakal janin atau embrio pada proses kehamilan yang tidak membelah sempurna menjadi dua individu. Pada keadaan tersebut, kedua bayi pada kembar siam dapat memiliki perangkat organ masing-masing. Tetapi ada pula yang harus berbagi fungsi organ karena hanya memiliki satu perangkat organ. Hingga saat ini, penyebab pasti kembar siam belum diketahui dengan jelas. Namun terjadinya kembar siam diduga berlangsung saat proses awal perkembangan bayi kembar identik. Pada waktu tertentu, satu sel telur yang telah dibuahi akan membelah karena proses kehamilan kembar. Seharusnya, pembelahan terjadi sehari membentuk organ dan struktur-struktur spesifik lainnya hingga sempurna. Namun pada kembar siam, proses tersebut terhenti sebelum waktunya. Adapun beberapa kondisi dan posisi tubuh yang dapat menyatu pada bayi kembar siam, diantaranya adalah kepala, dada, perut, tulang belakang, dan bagian dasar tulang belakang panggung, batang tubuh. Umumnya kembar siam hanya dapat dilahirkan melalui prosedur operasi sesar. Banyak kasus yang berhasil, namun ada pula bayi kembar siam yang tidak dapat bertahan hidup setelah dilahirkan. Pada bayi kembar siam yang bertahan, tidak semua dapat menjalani operasi pemisahan tubuh, karena kesuksesannya bergantung pada bagian tubuh yang melekat, serta kondisi organ yang dimiliki. Sekian penjelasan saya untuk video kali ini.